Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Wardan Channel. Insyaallah pada video kali ini kita masuk kepada bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Seperti apa pembahasan tentang metodologi penelitian, kita saksikan setelah ini. Dalam metodologi penelitian kita kenal ada dua jenis pendekatannya, yaitu pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan penelitian dengan analisis data berupa angka-angka. Sementara pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian dengan deskripsi kualitatif. Nah, di dalam metodologi penelitian itu kita kenal ada metode penelitian. Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa jenisnya ada dua, kuanti dengan kuali. Maka di dalam metodologi tersebut ada bagian yang disebut dengan metode penelitian. Kita kenal di dalam penelitian itu ada beberapa metode penelitian. Yang pertama kita kenal dengan metode penelitian survei. Nah, metode penelitian survei ini adalah metode yang digunakan seorang peneliti untuk kemudian menemukan data-data terkait dengan survei. Biasanya di dalam penelitian survei itu respondennya tidak terbatas. Artinya bahwa di dalam melakukan penelitian itu nanti peneliti ingin melihat terkait dengan respon atau pendapat daripada responden itu, sehingga nanti hasilnya juga akan dijadikan sebagai patokan dasar menentukan bahwa respon seseorang terhadap satu peristiwa itu seperti apa. Nah, ini biasanya di dalam penelitian survei ini dilakukan oleh para peneliti yang ingin mengetahui tentang bagaimana respon masyarakat terhadap sebuah kompetisi atau calon dan lain sebagainya. Kemudian metode penelitian yang kedua kita kenal dengan istilah penelitian ex post facto, yaitu penelitian terhadap peristiwa dan melihat latar belakang penyebabnya. Nah, di dalam penelitian ini tentu seorang peneliti ingin melihat kenapa kemudian fenomena itu terjadi, sehingga nanti akan dikulik sedemikian rupa, akan dicari apa penyebab dari terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa itu. Sehingga di dalam kaidah penelitian disebut dengan penelitian ex post facto. Kemudian yang ketiga, metode penelitian itu kita kenal dengan penelitian eksperimen, yaitu penelitian untuk menguji sesuatu fenomena. Nah, biasanya penelitian eksperimen ini dilakukan oleh seorang peneliti untuk melakukan eksperimen percobaan terhadap fenomena yang berkaitan dengan sains. Nah, tentunya pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam pendekatan penelitian eksperimen itu tentu berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian survei tadi, kemudian ex post facto dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, metode penelitian itu kita kenal dengan penelitian naturalistik atau penelitian alamiah. Jadi penelitian alamiah itu terkait melihat fenomena alami dari sebuah kejadian. Biasanya seorang peneliti ingin mengetahui secara alami terkait dengan problem yang akan dia teliti. Seperti contohnya adalah seorang peneliti ingin melihat bagaimana etos kerja pegawai di sekolah X. Jadi nanti seorang peneliti ingin melihat secara alami terkait dengan bagaimana kinerja pegawai di sekolah X tersebut. Hingga nanti hasilnya ya bisa berupa deskripsi kualitatif, juga bisa berupa hasil dari analisis dari angka-angka yang kemudian didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kenal dengan penelitian kebijakan atau policy research. Policy research ini berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti ingin
menguji dampak sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Sehingga nanti hasil risetnya itu juga akan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, apakah kebijakan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Tentu konsekuensinya ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian polis riset itu, tentu juga dia harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan pendekatan yang berlaku di dalam penelitian kebijakan tersebut. Imbas dari penelitian kebijakan itu tentu akan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, apakah dia akan tetap bersikukuh dengan kebijakan yang dia keluarkan atau mungkin dia akan membuat kebijakan baru karena kebijakan yang sebelumnya itu tidak tepat sasaran dan seterusnya. Kemudian kita kenal juga selanjutnya metode penelitian tindakan atau action research. Biasanya penelitian tindakan itu diberlakukan bagi para tenaga-tenaga pendidik yang bekerja sebagai seorang berprofesi sebagai seorang guru. Guru wajib untuk kemudian membuat yang namanya penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini kan berkaitan dengan ingin memotret bagaimana kondisi real anak didik ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti yang menjadi objek penelitian dari seorang peneliti itu adalah tentunya aktivitas belajar siswa di kelas itu. Tentu pendekatan yang digunakan juga akan berbeda dengan pendekatan-pendekatan penelitian yang lain. Nah, di dalam penelitian action ini juga guru bisa menggunakan pendekatan kuali dan pendekatan kuantitatif. Tergantung bagaimana kemudian kemahiran guru nanti mengolah data-data yang didapat. Apakah akan diolah dengan data kualitatif maupun diolah dengan data kuantitatif. Kemudian metode penelitian yang selanjutnya kita kenal dengan penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi itu berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti ingin melihat kebijakan evaluasi. Kebijakan evaluasi itu kan berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu punya imbas terhadap hasil. Misalnya hasil belajar siswa itu juga bisa dikategorikan sebagai penelitian evaluasi. Kemudian metode penelitian selanjutnya adalah metode penelitian sejarah. Bagaimana kemudian para peneliti ingin mengungkap terkait dengan sejarah berdirinya sebuah kerajaan atau ingin menelisik bagaimana asal muasal terjadinya sebuah peristiwa. Nah, tentu juga dari setiap metode penelitian itu punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Tergantung bagaimana kemudian nanti seorang peneliti mampu mendesain pendekatan yang sesuai dengan metode penelitian yang dia ambil. Nah, ini beberapa metode penelitian yang kita kenal di dalam metodologi penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi-materi lain dalam video berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.